Oke, kita mulai ya kakak-kakak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera kakak-kakak semua. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita masih diberkahi umur panjang, kesehatan, sehingga kita masih bisa bertatap maya pada Jumat yang penuh berkah ini. Untuk mengawali daripada kegiatan kita pagi ini, kepada Kak Azmawi lah. Kak Azmawi bisa pimpin doa, Kak Azmawi, untuk mengisi kegiatan pada pagi hari ini. Yang lain, Pak, tak bisa, Pak, Bu. Kak Azmawi aja lanjut. Doanya simpel saja, nggak apa-apa. Oke, baiklah. Marilah, semangat. Marilah sama-sama kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Dalam kesempatan ini, sebagai saya memimpin doa sebagai kepercayaan kita sebagai umat Islam, marilah kita berdoa. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Oke, Kak Iin berlanjut. Oke, baik kakak-kakak. Pada sesi hari ini ya, kita cukup pada 1 JP saja. Kalau kemarin kita melaksanakannya dalam 2 JP, hari ini kita cukup 1 JP. Ya, karena kegiatan kita nanti akan diagendakan seperti apa dalam kegiatan kita hari ini. Izin share screen. Baik kakak-kakak semua, ya. Kita sekarang ini berada pada tatap maya 5, ya sudah kelima kalinya kita lakukan tatap maya. Kita kembali untuk merefleksi daripada modul 1.1 yang sudah kita jalankan, ya. Yang kemarin kita sudah sampai 1.2, 1.3, namun hari ini kita akan lakukan sedikit refleksi bagaimana dalam menguatkan pemahaman kita tentang refleksi yang sudah kakak-kakak semua pahami dan kakak-kakak lakukan. Baik, sini kita masuk modul 1.1 refleksi untuk perubahan paradigma diri guru PJOK, ya, yaitu penguatan pada pemahaman. Yang kedua tentang refleksi, ya. Seperti biasa ada kesepakatan bersama dalam room kita ini, dalam kelas kita ini. Yang pertama diminta kakak untuk menyalakan kamera ketika kakak berada pada jaringan yang nyaman. Kemudian kakak-kakak mematikan mikrofon ya demi untuk kenyamanan kita bersama. Kemudian kakak-kakak diminta untuk hadir seutuhnya, ya, kakak untuk hadir penuh. Kemudian menghargai waktu bersama. Dengan sesuainya waktu yang berjalan, mudah-mudahan kita bisa komitmen dengan waktu yang sudah kita sepakati, begitu. Selanjutnya kakak-kakak yaitu kita memaksimalkan room chat. Jadi ketika ada kegiatan yang dinyatakan dalam room chatnya, mohon kepada kakak-kakak untuk memaksimalkan daripada fitur chatnya, ya, ataupun ketika kakak ingin ada hal yang disampaikan, bisa lewat room chat atau bisa lewat raise hand. Kemudian gangguan teknis adalah hal wajar, ya, seperti biasa. Karena apalagi kita tinggal di daerah pesisir yang sekarang ini kondisi untuk Tanjung Sama saat ini mendung bahkan barusan siap hujan, ya. Jadi kakak-kakak nanti mohon izin seandainya saya ada terlempar atau apa begitu. Baik kakak-kakak semuanya, hari ini kita ada 1 JP dalam tujuan yang luas dalam pertemuan tatap maya kita pagi ini, yaitu dalam memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada murid secara efektif, bermakna, menyenangkan, dan reflektif. Sebagaimana yang sudah kita pelajari dan kakak-kakak baca dalam modul yang ada.
Kemudian capaian akhir daripada pelatihan, yaitu guru atau kakak-kakak mampu bersikap reflektif dalam melaksanakan profesinya sebagai guru PJOK sehari-hari. Baik kakak-kakak, ini adalah merupakan tujuan daripada capaian pembelajaran khusus atau modul yang sudah kakak-kakak pelajari. Ya. Setelah menyelesaikan modul refleksi untuk paradigma perubahan diri guru PJOK, peserta diharapkan mampu memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungannya dengan keberpihakan kepada murid. Ya. Jadi diharapkan nanti kepada kakak-kakak sesudah kita selesai dalam modul ini, kakak-kakak diminta untuk mampu memahami konsep ya pentingnya melakukan refleksi dalam hubungannya keberpihakan kepada murid. Yang berikutnya adalah mengimplementasikan menulis refleksi menggunakan model refleksi yang berbeda. Jadi beberapa model-model refleksi yang sudah kakak pelajari ya framework JIP kemarin, mudah-mudahan kakak di situ bisa bisa setiap mengadakan refleksi ada sedikit perubahan ya, ada dan bisa memahami pertanyaan-pertanyaan pemantik yang ada dalam refleksi yang ada. Ya. Jadi kakak di sini peserta dapat menganalisis tulisan refleksi yang sudah dilakukan selama ini. Jadi kakak-kakak mudah-mudahan bisa menganalisis tulisan refleksi yang sudah kakak-kakak kirim kepada saya, begitu. Jadi kakak-kakak semua ya, agenda kita hari ini adalah pertama menganalisis tentang tulisan refleksi. Berarti kita akan menganalisis tulisan refleksi yang sudah kakak-kakak kirim. Ya, kemudian yang berikutnya adalah berbagi hasil analisis. Jadi nanti mungkin ada beberapa contoh analisis yang kakak kirim kepada saya untuk kita lihat bersama, ya. Bukan itu yang terburuk atau bukan itu yang terbaik, tapi sama-sama kita belajar, kita melihat sejauh mana refleksi yang sudah kakak-kakak buat. Ya. Baik kakak semuanya, ya. Sekarang kita akan menganalisis daripada tulisan refleksi itu sendiri. Ya, sebelumnya ada yang bisa raise hand. Apa sih yang selama ini menurut kakak-kakak yang sudah kakak-kakak pahami kemarin dalam refleksi itu sendiri? Bisa diulang kakak-kakak tentang refleksi yang sudah kakak-kakak semua pelajari begitu. Ada yang mau raise hand atau menjelaskan tentang refleksi yang sudah kakak buat atau pemahaman tentang refleksi yang kakak-kakak pahami begitu? Ada yang mau menyampaikan? Silahkan kakak-kakak. Silahkan raise hand pada kakak-kakak yang ingin menyampaikan, refleksi itu menurut saya setelah saya memahami modul ini ternyata ini loh Kak, begitu. Dan ternyata tanpa saya sadari selama ini saya sudah melakukan dan lain sebagainya seperti itu. Ada yang ingin berbagi sedikit cerita tentang refleksi? Silakan kakak-kakak. Kak Muhyiddin bisa sedikit disampaikan pemahaman Kak Muhyiddin tentang tulisan refleksi yang sudah Kak Muhyiddin buat kemarin? Lupa Kak. Banyak panjang. Tidak panjang ya? Oke. Panjang refleksi yang sudah Kak Muhyiddin lakukan. Berarti ya Kak Muhyiddin cukup memahami daripada modul ini sehingga banyaknya narasi yang Kak Muhyiddin buat kemudian dengan cara menjawab beberapa pertanyaan pemantiknya. Baik kalau begitu. Ya, karena sama-sama kita ketahui ya bahwasannya refleksi itu di mana sebuah proses teori ya, praktek, keyakinan serta tindakan yang secara sadar dan sengaja dilakukan untuk meningkatkan peran guru begitu ya. Jadi kita berefleksi ya, sebuah proses ya. Jadi refleksi ini dengan sadar kita lakukan ya untuk meningkatkan daripada peran guru dalam profesinya ya secara profesional begitu. Jadi dalam selama melakukan refleksi ini guru akan selalu berlatih
Jadi dengan adanya refleksi, guru akan terus berlatih berpikir kritis dan belajar sepanjang hayat, ya. Karena apa? Manusia itu belajar dari sebuah pengalaman, ya, sehingga kalimat tersebut terkadang seringkali kita baca atau kita dengar di dunia pendidikan ini, begitu. Jadi kita belajar dari sebuah pengalaman yang sudah terjadi atau berjalan, begitu, Kakak. Jadi pada saat kita mengalami sesuatu apapun itu, ya, maka tidak hanya mengingatnya fakta atau peristiwanya, namun lebih dalam lagi mencoba bagaimana memahami apa maksud dan konteks yang terbangun di sebalik setiap peristiwa yang terjadi. Jadi sama halnya tentang hidup kita juga begitu ya kakak-kakak. Kita hidup ini belajar daripada sebuah pengalaman, begitu. Jadi berarti di sini kita akan membuka diri kita terhadap perubahan dan ide baru. Nah, dengan kakak-kakak mengikuti PKGBJOK ini juga, saya rasa kakak adalah seorang guru yang mau berefleksi tentang dirinya begitu. Tanpa sebuah keterpaksaan untuk mengikuti kegiatan, ya, kakak membuka diri kakak untuk mendapatkan perubahan atau hal-hal baru seperti itu, ya, yang bisa menantang diri sendiri untuk mengeksplorasi tentang wawasan kita. Ya, mungkin tidak banyak hal yang kakak-kakak dapatkan dari saya, namun dari modul-modul yang kakak-kakak pahami, dari modul yang sudah kakak-kakak pelajari, saya yakin dan percaya banyak hal baru yang kakak-kakak dapatkan. Ya. Nah, untuk itu fokus pada refleksi di modul inilah kita belajar, ya. Kita belajar dalam refleksi. Kalau selama ini mungkin tanpa sadar atau dengan sadar juga sudah kita jalankan bentuk refleksi, namun masih monoton atau bentuk refleksinya begitu-begitu saja begitu. Dengan belajar pada modul ini, dengan belajar pada PKG ini, saya yakin dan percaya ya bahwasannya nanti pasti banyak hal baru yang kakak-kakak akan dapatkan. Jadi di situ kita bisa membuka diri bagaimana kita ingin mengubah diri kita dan menerima perubahan-perubahan baru. Begitu ya. Jadi kakak-kakak melalui refleksi juga ya, kita juga akan terus belajar dalam pengalaman serta mengembangkan. Dari sebuah pengalaman kita bisa mengembangkan cara berpikir kita sendiri ya. Karena apa? Karena dari kejadian pengalaman kita sendiri yang ada begitu. Jadi seperti yang sudah saya katakan tadi sebelumnya, proses ini berefleksi begitu. Proses ini berefleksi ini terjadi secara alami. Dan sebetulnya sudah dilakukan. Namun akan lebih baik kakak-kakak ya apabila kita terus berusaha untuk bisa memfasilitasi kegiatan ini secara sadar dan sepenuhnya hadir sepenuhnya diri kita ya baik pada diri sendiri maupun kepada orang lain ya melalui pertanyaan-pertanyaan reflektif yang perlu guru pikirkan jawabannya begitu. Karena apa? Ketika seseorang belajar secara reflektif, maka kita tersebut ya akan menggunakan banyak aktivitas mental begitu. Bukan sekadar mendengarkan atau membaca saja ya saat menerima informasi kemudian menyerap informasi yang diberikan. Seseorang justru akan selalu mengeksplorasi pemahamannya dan mempertanyakan hal-hal dan informasi baru. Sama halnya kakak-kakak. Kak, kapan kita Zoom? Kak, jam berapa kita Zoom? Jadi kita Zoom, Kak, begitu. Ya, saya cukup percaya dengan semangat kakak-kakak semua. Ya, mungkin kakak-kakak penasaran dengan hal ada Zoom besok itu ada apa lagi sih? Ada kegiatan apa lagi? Ada pembelajaran apa lagi yang perlu saya dapatkan atau yang saya pahami begitu. Ya, namun saya sendiri sebagai fasilitator dalam memfasilitasi kakak. Ketika ada kekurangan atau hal yang mungkin kakak-kakak kurang pahami, bisa kembali kakak japri saya atau kakak bisa memahaminya di modul begitu. Ya. Nah, jadi kakak semua ya, kita itu terus dapat mengeksplorasi pemahaman ya. Kita selalu ingin mempertanyakan hal yang baru begitu. Karena apa? Untuk menyatukan daripada sebuah pemahaman ya dengan informasi baru ini. Kemudian dalam kita menginstruksikan secara aktif pengetahuan lebih dalam lagi gitu. Jadi pada saat bersamaan maka kita akan terus berpikir bagaimana mereka belajar serta apa yang sudah kita ketahui dan kita baru pelajari.
begitu. Karena saya yakin yang sebelum modul ini kakak pahami, ya hal baru yang pertama kakak ini ya itu silaturahmi di antara kita semua begitu. Banyak hal baru itu poin pertama sebelum kakak mengenali modul-modul yang ada di sini. Banyak hal positif yang kita dapatkan selagi kita mau membuka diri kita begitu. Baik kakak, sudah di sini kita akan menganalisis daripada tulisan refleksi kakak-kakak semua, ya. Di sini ada bentuk 6 pertanyaan. Ya, berikut ini adalah pertanyaan pemantik yang bisa kakak-kakak gunakan, yang bisa kakak-kakak gunakan. Di sini nanti tugas kakak hari ini adalah menuliskan, ya, menuliskan 6 pertanyaan pemantik ini di dalam Jamboard. Ya, di sini kakak-kakak nanti menjawabnya sesuai dengan pertanyaan ya dan slide-nya ya. Baik kakak akan saya kirimkan link Jamboard-nya jadi kakak-kakak bisa mengerjakan dalam Jamboard-nya. Atau sebelum mengerjakan ada yang mau rasain atau ada yang mau bertanya? Sebentar, saya bagikan link Jamboard-nya. Oke kakak-kakak, silahkan dibuka Jamboard-nya apakah bisa? Oke, terima kasih Kak Muhyiddin. Silakan kakak, saya beri waktu. Di situ kakak-kakak, link Jamboard-nya itu ada 6 slide ya. Kakak-kakak jangan lupa kasih nama. Untuk menjawabnya, itu adalah merupakan tugas kita pada hari ini. Ya. Silahkan kakak-kakak tuliskan di link Jamboard-nya. Ya. Pertama adalah bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran mulai dari modul 1.1 hingga modul 1.3. Kapan biasanya saya menulis refleksi dan apa saja yang saya tulis. Nah, yang kedua, bagaimana perasaan saya selama saya menulis refleksi? Apa yang muncul di pikiran setiap kali saya harus mulai menulis refleksi? Ya, atau gamang, ya, atau ragu, atau deg-degan, atau bahagia, apa? Tuliskan saja. Jangan lupa beri kakak semua. Berikutnya adalah hal apa saja yang menurut saya yang lebih berkaitan dengan menulis refleksi. Hal apa yang masih menjadi tantangan begitu. Jadi apa yang menjadi lebih baik ketika kakak menuliskan refleksi begitu. Selanjutnya bagaimana saya menggunakan rubrik penulisan refleksi selama ini? Seperti apa tulisan refleksi jika dinilai secara mandiri menggunakan rubrik yang ada? Nah, selanjutnya bagaimana seharusnya saya bisa menulis refleksi dengan lebih baik lagi? Keterampilan apa lagi yang saya butuhkan untuk bisa menulis refleksi dengan lebih dalam dan mendalam ke diri saya? Berikutnya, apa yang saya lakukan? Oke, sebentar Kak Sarul.
Sama-sama Kak Sarul. Oke kakak semua, saya bagikan, saya share. Saya buka dulu link Jambotnya siapa saja yang sudah ada di dalam. Link Jambotnya tak bisa dibuka, Bu, di HP saya. Di HP nggak bisa. Tak bisa, terpental, Ini terpental dia, Kak. oh. Ini suara Kak siapa ya? Kak Desri. Lesri. Oh. Asmawi, tapi link tak bisa dibuka. Kakak yang lain bisa dibuka linknya? Bisa, Kak. Bisa. Kalau yang lewat handphone biasanya minta install dulu aplikasinya di handphone, Kak. Sepertinya begitu Kak Desri. Ayo kakak-kakak silakan dituangkan. Di situ ada 6 pertanyaan ya kan. Kakak untuk halaman, silakan klik saja halaman yang di atas itu. Ayo kakak-kakak silakan dituangkan.
Oke. Sudah ada Kak Muhyiddin. Kakak jangan lupa dikasih namanya ya. Oke, sudah ada sampai halaman 2. Kakak masih ada 5 menit lagi untuk mengisi jambotnya. Sampai detik ini belum bisa buka lagi Kak In. Sabar. Kalau sempat buka. Oke, silakan lanjut. Pelan-pelan bukanya, guys. Atau jaringan. Tapi pakai HP, tak ada link di laptop, tak masuk. di laptop nggak masuk. Diklik link yang saya bagikan di room chat tadi nggak terbuka. Tak bisa terbuka nih. Sabarlah, sabar. Lagi dikerjain. Oke, sip Kak Asmami. Oke, di sini sudah ada beberapa yang mengirimkan, tapi ada juga yang tanpa menulis nama. Di sini ya. Menurut Sahrul Gunawan, ketika saya mengikuti ini adalah ketika mengikuti kegiatan ini kaitan refleksi, saya merasa mendapatkan hal baru dalam diri, lebih mendalami dan mengetahui tentang refleksi. Oke, kemudian ada saya meneruskan refleksi setelah mempelajari modul 3 modul 3, biasanya berdasarkan pengalaman. Oke. Mendeskripsikan pengalaman belajar, menganalisis topik dan topik apa yang dibahas. Kak Ferdiana menurut refleksi biasanya di akhir sesi, di mana istilah maaf terlempar saya Kak.
Oke, ada Kak Muhyiddin ya. Di situ setelah membaca modul, biasa setelah membaca beberapa referensi dari modul, kemudian yang ditulis itu biasanya tentang kelebihan. Oke. Kak Muhyiddin, halo? Halo Kak Muhyiddin. Halo Kak. Kak Muhyiddin. Ya. Kak Muhyiddin, menulisnya di apa? Di teks ya? Iya Kak. Coba Kak Muhyiddin di sticky note-nya, di situ, sebentar. Kak Muhyiddin, ini Ya. Kak Muhyiddin klik aja ini yang sticky note ini. Jadi Kak Muhyiddin biar cantik, biar seragam pakai sticky note kayak kawan-kawan begitu. Mana Kak? Tak nampak. Oh, Ini nih, yang di bawah panah ini, yang buku nih. Nah, itu diklik, berarti dituliskannya di dalam situ, di sticky note-nya. Ya Kak, ya Kak. Coba di situ. Paham. Iya, biasa tuh Kak. Sudah bisa diketikkan di situ Kak Muhyiddin. Nanti kalau Kak bingung di situ dalam sticky note itu ada titik 3, di situ Kakak klik aja, di situ ada hapus, ada ini ada pilihannya di situ kalau mau menghapus. Jadi kalau jajan cuma 3.000 Pak Dikir, kayak bukan. Aduh dalam aku dikit. Wah, jangan mati. Sampai ada yang baik itu apa di sana itu banyak itu. Nah, itu bawa air. Bawa besi ada itu bawa air. Alah, ada bagaimana? Kalau bukan Pak ngomong malam Pak. Ya, kakak yang lain bisa dituangkan. Bu, kami tak bisa isi jambutnya, Bu. Apa gitu Kak Muhyiddin? Bukan saya, Kak. Siapa? Kak Dasri? Kak. Kak Azmami? Tak dapat isi, Kak Dastri. Jadi nanti kami jelaskan saja lah Kak lewat apa. Oke. Daripada ngisi. Tak bisa. Ayo Kak Aziz. Ada kendala Kak Aziz? Oke, bagaimana perasaan saya selama saya menulis refleksi?
apa yang muncul dalam pikiran setiap kali saya harus mulai refleksi? Ada yang menuliskan, selama saya menulis refleksi, saya lebih berpikir kritis dan mengevaluasi diri agar kedepannya lebih baik. Oke, luar biasa. Kak Ferdiana merasa termotivasi untuk belajar lebih lanjut dan meningkatkan kemampuan, kemudian muncul rasa puas ketika menyadari kemajuan yang telah dicapai. Oke, terima kasih Kak Ferdiana, luar biasa. Oh, Kak Muhyiddin mantap dah sticky note-nya. Perasaannya senang, yang muncul di pikiran adalah sedikit bingung karena harus mengingat kembali apa yang telah terjadi. Oke. Kak Sukron Makmun, perasaan saya senang karena saya dapat melihat kekurangan dan kelebihan dalam proses belajar luar biasa. Ini sudah ada yang sampai halaman yang ketiga, ya. Kak Ferdiana, hal yang menjadi lebih baik, kejelasan dan struktur dalam proses pembelajaran, kemudian kedalaman analisis, materi, tantangan, kesulitan, serta menentukan waktu. Kak Sahrul, hal yang lebih baik yaitu dalam menyampaikan materi kepada peserta didik lebih terarah dan yang menjadi tantangan perlu merefleksi diri agar lebih baik. Baik. Sudah ada yang Kak Sahrul juga sudah sampai kepada halaman yang keempat. Rubrik atau daftar periksa dapat membantu menyediakan kriteria bagi siswa yang dapat mereka gunakan untuk mengevaluasi keberhasilan pekerjaan mereka. Oke. Sudah juga yang sampai di halaman kelima, ya. Ayo kakak-kakak, untuk yang lainnya silahkan diisi bagaimana kakak dalam merefleksikan pembelajaran ini, ya, sesudah memahami daripada modul yang ada dengan berbagai bentuk-bentuk refleksi yang sudah kakak-kakak pelajari dalam modul ini. Ya, jangan lupa jawab sesuai dengan pertanyaan pemantik yang ada. Oke kakak-kakak semua, ya, sambil kakak-kakak mengisi link Jambotnya, ya. Sekarang ini dari hasil daripada pertanyaan pemantik yang ada, oke, bisa diwakili Kak Dasri tadi karena saya tidak mengisi Jambotnya Kak, saya mau langsung. Bisa disampaikan Kak Dasri? Bentar Bu, ini suaranya. Oke.
Atau yang lainnya? Ada yang menyampaikan terlebih dahulu? Baik, saya coba untuk menjelaskan refleksi analisisnya ya. Oke. Yang pertama dengan kalimat bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran mulai dari modul 1.1 hingga modul 1.3. Oke. Kapan biasanya saya menulis refleksi, apa saja yang saya tulis. Seperti pengalaman saya ketika mulai masuk kegiatan PKG dari menulis refleksi. Jadi saya menulis refleksi itu berdasarkan informasi dan materi yang saya baca. Nah, setelah itu seperti biasa saya menulis itu ketika di malam hari, Bu. Buka. Ketika malam Di malam hari, berarti di waktu luang. di waktu luang. Soalnya kalau di sekolah kan kita ada kegiatan mengajar dan mengoreksi kegiatan siswa. Jadi kami lakukan itu di malam hari ketika setelah Isya. Dan yang saya tulis itu tadi berdasarkan apa yang dipaparkan ataupun informasi materi yang berhubungan dengan kegiatan itu. Gitu. Oke. Untuk yang nomor 2, bagaimana perasaan saya selama saya menulis refleksi? Apa yang muncul di pikiran setiap kali saya harus mulai menulis refleksi? Jadi kalau untuk PKG ini jujur saja, perasaan saya itu agak termotivasi. Iya. Motivasi untuk menulis refleksi karena dengan menulis refleksi nanti saya mendapatkan suatu semacam rangkuman tentang materi yang telah saya pelajari. Dan beberapa pikiran yang muncul ketika saya menulis tentunya rasa tidak percaya diri awalnya. Apakah ini jawaban Benar ataupun begitu. statement saya betul atau salah. Nah, Iya. nanti baru kita pelajari lagi ke depannya dengan kakak-kakak yang lain gitu. Yang ketiga, hal apa saja yang menurut saya yang menjadi lebih baik berkaitan dengan menulis refleksi. Hal apa yang masih menjadi tantangan. Ya, kalau ditanya masalah hal yang menurut saya menjadi lebih baik. Yang jadi lebih baik dalam Kak Dasri melakukan refleksi ini. Kalau yang menjadi lebih baik penalaran saya, pikiran saya. Saya lebih senang sebenarnya menulis refleksi ketimbang ditanya langsung. Oh, seperti itu. Kalau menulis refleksi itu kan pikiran kita berproses. Jadi apa yang kita tulis itu dia semacam nyambung gitu. Tapi ketika kita ditanya langsung itu kan kita kontak langsungnya, kita punya pikiran yang tegopoh-gopoh lah bahasanya, nak cepat gitu nak menyiapkannya, Bu. Iya. Nah, hal yang menjadi tantangan dalam menulis refleksi. Punya tantangan tersendiri nggak Kak Dasri? Kayak umpamanya kan sudah dari berbagai macam bentuk refleksi yang kakak pelajari ya kan. Ada 4 topik, kemudian 4F ya kan. Ada yang segitiga gitu. Dalam pemilihan refleksinya itu masih bingung dah? Gitu. Masih bingung dan cara saya menulis ke refleksi itu agak-agak ke arah mana gitu. Makanya kemarin ada modul yang saya buat itu menggunakan PowerPoint, Bu. Kan Ibu kakak ada ngecek ya? Iya. Jadi saya bingung mau buat yang apakah di-download dari ketik ulang ataupun dibuat pakai slide. Jadi saya ambil keputusan menggunakan slide saja. Jadi agak mudah gitu. Oke. Lanjut Kak Dasri? Ya, yang ke berapa lagi, Kak? Yang keempat. Ini banyak lagi soalnya. Bagaimana kakak menggunakan rubrik penulisan refleksi selama ini? Bagaimana kakak? Yang masih bingung tadi ya, ingin pakai PPT atau pakai
sudah disajikan begitu. Apakah nanti kita jawab menggunakan Word ataupun PPT ataupun PowerPoint gitu? Ya. Selanjutnya itu yang kelima, bagaimana seharusnya saya bisa menulis refleksi dengan lebih baik lagi? Bagaimana seharusnya menurut Kak Dasri? Tentu saya harus lebih giat belajar dalam penggunaan kegiatan menulis ini, Bu. Apakah menggunakan Word, Excel, ataupun PowerPoint, atau menggunakan Canva. Begitu ya kan? Ya, seperti itu. Ya. Lebih berinovatif gitu ya kan? Ya. Yang terakhir aja lah Kak ya. Ya. Soalnya banyak. Oke. Apa yang bisa saya lakukan untuk memastikan bahwa saya menjadi guru PJOK yang reflektif? Reflektif ini maksudnya apa Kak ya? Refleksi. Seorang yang berefleksi ya? Yap. Yang suka menilai ya, menjelaskan gitu Bu ya, Kak ya? Iya. Ya. Nah, apa yang saya lakukan berarti saya harus banyak mengamati, banyak mempelajari, dan banyak bertanya. Dan orang yang bisa membantu saya itu yang kalau untuk di sekolah pastinya rekan sejawat. Kalau di PKG kakak-kakak yang lainnya yang banyak pengalamannya, setelah itu kakak Pasda. Ya. Itu saja Kakak. Ya oke, terima kasih ya. Semoga Kakak selalu menjadi guru yang reflektif ya. Guru yang selalu berpikir berdasarkan pada alasan dan tujuan begitu Kak Dasri ya. Oke, yang dan tidak menjadi guru yang selalu membersamai untuk tujuan pembelajaran yang jelas lebih bermakna pembelajaran kita ya. Baik Kak Dasri, terima kasih untuk Kak Dasri. Ya, jangan lupa kita sebagai guru tetap harus ya kembali berpikir berdasarkan pada alasan dan tujuan kita, lebih reflektif kembali begitu. Oke, baik, terima kasih. Ada yang lain yang ingin menyampaikan? Kak Muhyiddin, menurut Kak Muhyiddin, sekarang minta tanggapan lah Kak Muhyiddin atau kakak yang lain. Kak Dasri itu masih bingung dalam menuliskan refleksi, ya. Maksudnya memilih yang mana sih model-model refleksi yang digunakan. Jadi kakak-kakak semua yang sudah kita pelajari kemarin, gitu ya kan, ada bentuk beberapa refleksi yang kakak-kakak pelajari dalam slide-nya itu. Yang pertama itu ada segitiga refleksi, ada deal, ada refleksi 6 topi, ada 4C, kemudian ada model cuaca, ada 4F, ada papan bercerita. Jadi nanti kakak-kakak, saya berikan penguatan kepada kakak-kakak semua, ketika ada penugasan dalam kita membuat sebuah refleksi, kakak-kakak tidak harus menggunakan daripada slide yang ada di situ. Namun kakak-kakak bisa menggunakan salah satu bentuk contoh refleksi itu, ya. Kakak kembangkan, di situ kakak-kakak boleh gunakan Word, kakak-kakak boleh gunakan PPT, kakak-kakak boleh gunakan Canva, dan lain sebagainya, begitu. Namun, acuannya, kita tetap memilih salah satu bentuk refleksi yang mana yang kakak-kakak akan gunakan. Nah, jadi tidak harus nanti itu kakak copy semua, sehingga nanti milih satu, tapi yang lain nggak dihapus, begitu. Jadi kan sepertinya tidak cantik, begitu. Jadi saya minta kakak-kakak semua lebih kreatif kembali dalam menuliskan sebuah refleksi, ya. Yang jelas dalam refleksi ini kita menuangkan pengalaman kita saat kita melakukan pembelajaran pada modul ini, begitu. Seperti saya koreksi kembali kemarin untuk masalah penugasan pemetaan aset, begitu. Kakak-kakak di situ diminta untuk mencari salah satu saja aset yang benar-benar bisa dimanfaatkan dan dikembangkan ya di sekolah kakak semua, begitu. Nah, di situ berarti salah satu. Berarti kakak-kakak sekarang ini semoga lebih teliti kembali daripada hasil perintah dan pertanyaan yang ada pada setiap penugasannya, begitu. Ya. Namun kalau untuk masalah refleksi ini kakak-kakak bebas menggunakan refleksi apa saja yang ada kemarin yang sudah kita pelajari dalam framework JIP itu, ya. Kakak bebas memilih salah satunya saja.
begitu. Untuk slide-nya itu bisa tidak harus form yang ada, nggak harus form yang ada di situ, nggak. Kakak bisa memilih antara salah satu, kemudian kakak pindahkan. Kalau mungkin di modul ini saya gunakan Word, ya, agar lebih bervariatif. Mungkin untuk refleksi berikutnya, oh, saya mencobalah pakai PPT dulu, begitu. Nanti bagaimana ketika kakak untuk berikutnya pakai Canva. Jadi nanti bervariatif penugasan daripada kakak-kakak semua gitu, ya. Jadi dalam memilih, saya rasa Kak Dasri dan kakak-kakak semua tidak ada lagi bingung kita memilih refleksi yang mana ketika ada penugasan, karena setiap modul kita akan lakukan sebuah refleksi begitu. Jadi pemilihannya kakak-kakak boleh lebih kreatif lagi ya untuk membuatnya. Kak, apakah boleh Canva? Silahkan, boleh Word, boleh ya. Tapi ada perubahan atau ada peningkatan daripada pembelajaran kita ini ya. Kakak-kakak bisa desain secantik mungkin. Karena apa? Nanti di pelajaran tatap muka kita juga akan menggunakan desain-desain yang ada untuk pembelajaran kita semua, begitu. Baik kakak, ada lagi yang mau disampaikan atau ada yang mau raise hand? Ada yang mau raise hand kakak? Tentang masalah refleksi ini, ya. Yang jelas saya rasa kakak semuanya sudah memahami. Yang jelas kita kembali ketika kita memilih refleksi yang mana yang akan kita gunakan, kita tidak lari daripada bentuk pertanyaan pemantiknya, begitu. Karena apa? Di dalam setiap bentuk refleksi itu ada pertanyaan-pertanyaan pemantiknya. Dan apa yang akan kita kembangkan? Ya yang ada dalam yang sudah kita pelajari, kita sudah alami pada kegiatan di modul ini dan selama kegiatan PKG PJOK ini. Kakak ada pertanyaan? Yang mau bertanya silahkan. Mungkin Kak, kalau saya kemarin begini, gimana itu gitu? Ya. Kak Asmawi sendiri, Kak Asmawi sendiri ada kebingungan tidak untuk masalah refleksi sendiri? Atau kakak-kakak sudah merasa cukup untuk refleksi kita tentang tentang refleksi ini? Kak Asmawi aman tentang refleksinya? Masih perlu banyak belajar lagi, Bu Kain. Oke, masih banyak belajar lagi. Oke, kita tetap belajar karena kita adalah pembelajar sepanjang hayat, Kak Asmawi. Jadi Kak Asmawi nanti lihat di modul saja, ya modul 1.1. Di situ ada pembelajaran refleksi, ada beberapa bentuk macam refleksi. Jadi nanti ketika ada penugasan, Kak Asmawi tinggal pilih salah satu saja. Tidak harus menggunakan form yang ada itu, nanti diketik di situ, enggak. Lebih bervariatif, boleh gunakan bentuknya apa saja ya Kak Asmawi? Oke, nanti kita pelajari lagi bagaimana ke depannya. Oke, kita lihat lagi, kita belajar Pak Kak Dasri nanti. Oke, iya sama-sama kita belajar ya. Oke, terima kasih kakak-kakak semua untuk kebersamaan kita hari ini ya. Karena kita hari ini 1 JP saja. Tidak ada pertanyaan lagi kakak-kakak? Cukup? Ayo acungkan jempolnya. Ketika ini sudah cukup, tidak ada pertanyaan, acungkan jempolnya. Ya, berikan jempolnya kepada saya, bahwasanya ini sudah aman. Jambotnya jangan lupa ya kakak-kakak, sambil diisi. Oke kakak semua, baik terima kasih untuk kebersamaan kita hari ini ya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan dan kita pelajari bermanfaat untuk kedepannya, saling berkolaborasi di antara kita semua. Ya. Kebersamaan ini lebih indah, silaturahmi terjalin. Ya, kembali lagi saya ingatkan kepada kakak-kakak untuk masalah tugas yang belum dikirim, mohon segera diangsur ya. Karena beberapa deadline-nya sudah melewati. Oke, untuk mengakhiri kegiatan ini, kepada Kak Sukron Makmun, silahkan dipimpin doanya. Halo, Kak Sukron Makmun.
Halo Kak. Ya, silakan pimpin doanya. Kak. Bentar. Sanung diam aja ya sama Mama ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ayah kereta saya nak. Baik, sebelum kita kakak-kakak semuanya mengakhiri doa kita pada pagi hari ini, semoga apa yang menjadi hajat kita semuanya dapat terkabul dan dipermudah kita ke depannya. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yafi'u ni'ama wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal Amin. hamdu ma yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Subhanaka Amin. la tuhsi dada'an 'alaika anta kama anasta'idang 'ala nafsika. Walakal hamdu syukra walakal hamdu hatta tardo walakal hamdu idza radita daiman abada. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad tibbil qulub wa dawaiha wa afihi abada wa sifaiha wa nawril absari wa jilaiha wa ala alihi washabihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Kak Dasri. Sekian dari saya, lebih kurang saya mohon maaf ya atas segala kekurangan dari saya pribadi. Oke, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan foto dulu Kakak. Siapa yang mau ambil foto? Juliana, boleh ambil foto Kak Juliana? Oke, angka 6-nya pertama. Jangan lupa tunjukkan ekspresi terbaik di angka 6. Hitunglah Kak Ana. 1, 2, 3 gitu. Sudah Kak Juliana? Sudah? Oke. Berikan senyum manisnya. Foto ulang Kak Juliana. Berikan senyuman terbaik Kak Azmawi. Oke, terima kasih kakak-kakak semua. Izin live ya. Sampai ketemu hari Senin. Oke, terima kasih. Bye-bye. Izin live. Assalamualaikum Bapak Nasri. Saya ingin bertanya, apakah Bapak ada memegang bendera BR? Bapak nggak tahu. Apa kisah Jis? Wali kau di Pekanbaru? Ajis. Ajis. Ngapa Kak? Anak Indo ni kau. Hai sayang. Tidak Ngapa? Cantik. Apa khabar Kak Ana? Alhamdulillah hai sayang. Iko ngapa tak jadi ngapa tak kepekan iko je? Dia undur Kak, undur. Ni ganteng aja pakai songkok aram. Ganteng, akaknya yang tak elok Akak ni dah biasa dah tua. Akak dah Jopel tua dah, Diko. Dah memang ya. Aten ni memang gitu. Diko aku dah tua, Diko tu muda jangan macam bapak dah macam orang anu. Ulang ganteng. Arif mana Arif? Arif hari ni tak masuk. Yalah. Okey lah izin tu. Okey. Assalamualaikum. Kita kalau ada